Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Catur Haji Putra. Bagaimana kabar Anda semua? Baik-baik saja ya tentunya. Oke, kali ini di depan saya ada servisan Nokia 1208 kalau nggak salah ini. Kasusnya lampu LCD nggak mau nyala ya, mati, bisa dicek tadi. Jadi ini lumayan lama ya untuk Nokia 1208 ini. Seharusnya ini tampilannya sudah berwarna seperti itu, tapi ini lumayan HP jadul ya. Langsung saja saya buka untuk baut-bautnya. Langsung saya bongkar saja baut-bautnya. Jadi untuk kasus lampu mati kalau di Nokia jadul itu biasanya bisa jadi konektornya kotor, itu bisa, atau mungkin dari jalurnya itu juga bisa. Nah, tampilannya seperti ini setelah saya buka, dan saya cek untuk fleksibelnya masih bagus ya, nggak ada yang sobek. Ini saya coba untuk lepaskan untuk fleksibelnya, takutnya ada korosi atau semacamnya ya. Dan ini setelah saya buka, saya cek, ternyata masih bagus, masih kondisinya nggak ada yang rusak lah, atau yang sobek nggak ada untuk fleksibelnya. Lalu langsung saja saya bersihkan untuk sebagian mesinnya ya. Dan di sini saya cek untuk di lubang itu seharusnya ada lampu untuk keypad ya. Jadi ada lampu LED-nya untuk keypad, dan itu nggak ada. Entah itu lepas atau gimana, saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu nggak ada. Nah, ini saya bersihkan saja untuk konektornya juga. Dan setelah saya bersihkan, saya coba pasang kembali ya, saya tes kembali apakah bisa langsung nyala. Harusnya kalau untuk kalau konektornya kotor itu bisa langsung nyala ya. Nah, ini saya coba dulu, saya tes setelah saya bersihkan menggunakan thinner tadi. Ini mohon maaf ya, suasananya agak ramai karena posisi memang di counter. Nah, ini setelah saya nyalakan, ternyata masih tetap ya, lampunya tetap mati. Dan di sini saya curiga untuk lampu keypadnya itu ya, karena saya lihat kok lampu keypadnya nggak ada. Nah, ini bisa dilihat untuk ada yang lubang 2 itu seharusnya lampu keypad itu nggak ada. Jadi di sini saya putuskan coba saya jumper. Jadi saya bikinkan jumperannya dulu, lalu setelah nanti sudah siap saya pasangkan ke dua soketan lampu itu yang seharusnya ada lampunya. Karena di sini untuk spare part lampu LED saya sedang kosong ya, nggak ada cadangan. Saya carikan copotan juga nggak ada, jadi saya jumper saja. Di sini saya coba untuk jumper di tempat lampu LED-nya.
karena kalau di situ ada lampu LED seharusnya nyambung ya, seharusnya nyambung. Bisa jadi terpengaruh karena nggak ada lampu LED-nya ini, jadi jalurnya putus. Nah, di sini sudah saya jumper untuk yang satu sisi. Jadi itu ada dua buah ya, ada dua sisi, yang sebelah kanan dan yang lubang sebelah kiri. Dan setelah saya jumper, gunting saja untuk sisanya dan tinggal dirapikan untuk solderannya supaya nggak konslet ke komponen lain. Dan ini sudah selesai ya untuk yang sisi satunya. Dan tinggal yang satunya lagi. Di sini saya tes dulu menggunakan multitester untuk memastikan bahwa sudah tersambung. Setelah saya pastikan di sisi satunya, sekarang saya jumper juga untuk tempat lampu LED-nya yang satunya lagi. Ini untuk spare part lampu LED sebenarnya masih ada ya yang jual ya, cuman untuk membelinya harus online, jadi agak lama. Karena di sini untuk usernya juga mintanya cepat, jadi ya saya akal saja, langsung saya jumper. Harusnya kalau masalahnya dari sini itu lampu LCD bisa nyala ya, hanya saja untuk lampu keypadnya itu yang mati karena memang nggak ada lampunya. Setelah saya jumper, sisanya saya potong saja. Nah, seperti itu ya. Dan saya tes menggunakan pinset untuk memastikan biar kuat, takutnya nanti lepas. Setelah saya pastikan, saya tes juga menggunakan multitester untuk memastikan sudah tersambung. Setelah itu tinggal saya coba kembali ya, saya tes kembali, dan alhamdulillah nyala lampunya. Cuma untuk lampu keypadnya memang mati ya, memang nggak ada lampunya. Nah, itu bisa dilihat lampunya sudah nyala, berarti masalah sudah selesai ya, kasusnya sudah down. Tinggal saya rakit kembali dan saya kembalikan ke pemiliknya. Tadi itu ya ada dua lubang, itu tempat lampu LED, itu yang saya jumper tadi. Dan ini tinggal saya rakit ya, ini proses perakitan kembali.
Kadang memang beberapa orang itu masih suka ya pakai HP-HP lama seperti ini, walaupun sekarang musimnya Android, tapi nggak menutup kemungkinan di counter saya lumayan sering mendapat HP garapan, HP-HP yang jadul seperti ini. Karena memang beberapa orang masih seneng ya pakai HP seperti ini, entah alasan sinyalnya kuat lah atau yang lainnya, tapi yang jelas masih ada peminatnya. Dan ini selesai saya rakit, tinggal saya pasang saja dan saya pastikan kembali bahwa lampunya sudah nggak mati lagi. Nah seperti ini ya, sudah nyala. Tinggal saya berikan segel. Apabila nanti takutnya tiba-tiba mati kembali, masih ada garansinya. Karena di counter saya untuk pembongkaran masih ada garansi ya. Jadi saya berikan segel untuk sebagai tanda bahwa HP ini pernah saya bongkar, dan apabila rusak kembali belum pindah tangan ya yang bongkar, makanya saya berikan segel. Ya mungkin cukup seperti itu saja video kali ini ya, untuk kasus Nokia 1208 yang mati lampunya. Jika ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya, jadi nanti apabila ada video baru dari saya Anda mendapat pemberitahuannya. Akhir kata dari saya, tetap selalu jaga harga servisan. Terima kasih.